ya Pak Menteri ya, saya ingin tegaskan ini supaya ini saya rekam juga nih Pak. Di samping ini saya juga rekam, saya kirim. Supaya janji saya itu tidak mungkir. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, apakah ada pembedaan kelulusan orang yang mengabdi di pemerintahan dengan non-pemerintahan? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024 adalah tahun penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K. Tetapi banyak kasus yang dialami oleh para teman-teman honorer. Yang pertama, kasus lulus passing grade tapi belum dapat penempatan. Ini terjadi kepada teman-teman honorer guru. Pertanyaan, bagaimana status guru honorer yang sudah lulus passing grade tersebut? Apa solusinya yang harus dilakukan oleh pihak Kemenpan RB dan BKN? Kasus kedua, ini terjadi terhadap honorer yang non-guru atau honorer teknis. Kasusnya adalah nomor 2, kesalahan input nomenklatur. Hanya persoalan kecil dapat mengorbankan masa depan seorang tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi P3K. Apa solusi? Hari ini saya memberikan informasi. Inilah solusinya dari pihak Kemenpan RB. Mereka menyampaikan secara lugas agar bisa tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Ikutilah penjelasan ini menjadi solusi terhadap kasus Anda. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswantoni. Pak Gaus ada? 5 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya mendapatkan penekanan dan perlu juga penegasan dari Pak Menteri terhadap apa yang saya sampaikan ini. Saya langsung saja masuk ketika kami kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Kebetulan pimpinan meminta saya sebagai ketua tim. Pada hari kunjungan kerja itu, lebih dari 3.000 para non-ASN yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan penempatan. Mereka demo, Pak. Ada sekitar 3 hari demonya. Tetapi ketika kami datang, tidak ada kesan demo itu karena dibungkus sedemikian rupa, ada semacam ketakutan dari Pemda Provinsi Sumatera Barat riak yang terjadi itu. Apa yang dikeluhkan oleh para non-ASN yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan penempatan, bagaimana statusnya? Karena Pak Gubernur juga apakah tidak punya kompetensi atau tidak mampu memberikan jawaban. Ini kasus di Sumatera Barat, Pak. Oke, Pak. Jadi sehingga saya terpaksa roadshow ke seluruh kabupaten kota karena dia punya organisasi juga, Pak. Dan ini akan saya sampaikan ketika saya RDP Komisi 2 dengan Pak Menteri Menpan RB. Ini janji saya, Pak. Apa yang dipertanyakan adalah pertama status tadi. Kemudian dari sekian banyak yang lulus tadi, lebih dari 3.000-an, hanya ratusan yang lulus. Yang lulus ini lalu menempati karena guru mata ajar di tempat yang bersangkutan. Padahal yang lulus, maaf katanya ada rasa egonya sedikit. Saya nih honorer di sekolah
negeri yang lulus tes passing rate dan juga penempatannya adalah orang yang tidak berada penempatannya itu di negeri swasta. Terkesan orang yang baru lulus dan mendapatkan penempatan itu dicaplok ya Pak Menteri ya. Saya ingin tegaskan ini supaya ini saya rekam juga nih Pak. Di samping ini saya juga rekam, saya kirim. Supaya janji saya itu tidak mungkir. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, apakah ada pembedaan kelulusan orang yang mengabdi di pemerintahan dengan non pemerintahan? Kemudian bagaimana pula kepastian hukum dari orang-orang yang sudah mengabdi sebagai guru itu, apalagi bagaimanapun Pak, prestise sebagai guru di negeri tentu berbeda dengan guru di bukan negeri atau swasta. Ini keluhannya yang disampaikan. Oleh karena itu, mohon penjelasan Bapak tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah ini kasus di 50 kota, yaitu di Dinas Perhubungan Pak. Dan kasus ini tidak hanya di 50 kota dan hampir seluruh Dinas Perhubungan kabupaten kota di Indonesia. Kasusnya apa? Kasusnya adalah dia bekerja sudah lebih, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Dan berharap untuk menjadi ASN apakah P3K paruh waktu, full waktu dan lain sebagainya. Cuman, nah ini Pak yang jadi masalah. Ketika dia tes, ini nomenklatur yang salah dibuat. Dinas Perhubungan itu tidak mengatur. Ya, pengaturan yang dibuat itu adalah penertiban jalan. Kalau yang menertibkan adalah polisi, bukan haknya perhubungan katanya. Kesalahan menginput data ini karena disebut adalah penertiban lalu lintas, harusnya adalah sebagai Dinas Perhubungan itu adalah pengaturan lalu lintas, sehingga menjadi korban itu kawan-kawan yang ikut tes lebih dari 70 orang. Dan kasus ini bukan hanya di 50 kota Pak, hampir seluruh kabupaten kota karena salah input. Yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana persoalan kami ini Pak, apa jalan keluar? Kami secara terus-menerus sebagai honorer dan tidak pernah putus, dan yang bekerja itu ada yang lebih dari 20 tahun. Baik, makasih. Izin Pak Ketua, sebelum saya lanjutkan Pak Abbas, saya minta silakan. Baik, makasih. Izin Pak Pimpinan dan Bapak sekalian, Pak Menteri. Guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah, kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gaus izin, yang kedua adalah tenaga honorer.
Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Kemudian yang Pak Gawus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus, Pak. Tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan, Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersih pimpinan, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh Ya. Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena ya nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN, itu aja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu 3 Pak. 1 kualifikasi pendidikan, makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmenpan 11 2023 nanti harus disisir Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya generik, yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun Pak itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non ASN Pak Ketua, Pak Gawus. Jadi bagi mereka yang umum dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non ASN. Barangkali itu Pak Menteri sebagai tambahan. Masih. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.